Dimanapun orang Islam itu, Yahudi pasti akan ditindas. Sampai akhir zaman nanti, orang Islam itu akan selalu ditindas. Kalau kita tengok hari ini di Gaza, itu luar biasa Bapak Ibu. Setiap hari berita kematian itu selalu dihias, selalu tampak 50, 60, sampai bertahun-tahun begitu habislah etnis Gaza ini. Maka target daripada orang-orang Yahudi di bawah Netanyahu ini memang menghabiskan. Maka bendera Yahudi itu Bapak Ibu ada 2 garis. Coba perhatikan. Mati atau meninggal seseorang itu tidak sama statusnya. Ada mati yang istimewa, ada yang biasa-biasa. Contohnya apa? Apakah sama orang yang meninggal di masjid dengan di jalanan? Tentu tidak sama. Apakah sama orang yang meninggal dalam keadaan solat, sujud dengan orang yang sedang bernyanyi? Tentu tidak sama. Apakah sama orang yang meninggal ketika dia hendak bepergian? Ya, taruhlah misalnya menuntut ilmu jauh di luar sana, atau misalnya sedang melakukan silaturahim dengan orang yang pergi bermaksiat, tentu tidak sama. Maka status daripada akhir kehidupan seseorang sebagai penentu daripada kehidupan yang kekal abadi itu. Ini isyarat dari Rasulullah SAW. Al-a'malu bil khawatim. Amal kita ditentukan pada penutup. Apa maknanya ditentukan pada penutup? Bisa jadi kita ini Bapak Ibu di masa muda termasuk orang yang malas solat, malas ke masjid. Hampir semua orang seperti itu, rata-rata. Kemudian di umur 40 tahun, karena itulah batasnya seseorang, ketika umur 40 tahun, dia mulai insaf, maka dia akan terus beribadah. 40 tahun itulah batas maksimalnya. Sesuai isyarat Al-Quran, falamma balagha arba'ina sanah. Ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Tuhanku, karuniakanlah aku agar aku tetap bisa bersyukur kepadamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Agar aku bersyukur kepadamu terhadap nikmat yang kau berikan dan bersyukur terhadap orang tuaku, an'amta alayya, nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, wa aslih li, perbaikilah diriku, wa dzurriyyati, dan keturunanku, wa ja'alni, dan jadikan aku minal muslimin. Nah, ini adalah orang-orang yang menginjak usia 40 tahunan, mulai dia kemudian memperbaiki dirinya. Masuk umur 50, maka semakin diperkuat ibadahnya. Masuk 60 tahun, semakin diperkuat ibadahnya, maka Allah mudahkan jalannya untuk menempuh perjalanan yang baik yang kita sebut dengan husnul khotimah. Inilah makna daripada hadis Nabi, al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan pada penutupnya. Maka berbahagialah kepada Bapak Ibu yang sampai detik ini mudah langkah kakinya untuk beribadah. Karena ternyata orang yang mudah beribadah di usia 40 tahun ke atas itu suatu yang istimewa Bapak Ibu. Kenapa dikatakan istimewa? Karena Nabi sendiri pernah mengatakan begini. Idza aradallahu bi'abadin khairan. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba. Allah ingin kita ini baik. Ista'malahu. Lalu kemudian orang itu dipakai oleh Allah, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Apa tandanya kami ini dipakai? Apa maksud yang dipakai? Maka Rasul menyampaikan, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu alaih. Allah bukakan bagi orang itu pintu-pintu untuk beramal. Dibukakan bermakna sebelumnya mungkin tertutup. Susah langkah kakinya untuk ke masjid. Susah tangannya untuk membuka mushaf. Susah tangannya untuk membantu orang.
begitu dibukakan oleh Allah, yaftahullahu lahu amalan salihan, tiba-tiba orang ini mudah saja langkah kaki. Yang selamanya berat sekali bangun subuh, tetapi jauh pun rumahnya dia tetap kejar rumah-rumah Allah tersebut. Ini tanda nih Bapak Ibu. Dan tanda ini tidaklah didapati oleh orang yang usianya 40 ke bawah. Kecuali hanya 1-2 saja contoh. Karena dulu pernah kita jelaskan rahasia umur. Umur seseorang 40 dengan 60 itu tak akan pernah sama. Umur itu di umur 40, umur 60 itu tak pernah sama. Dari segi apa? Dari segala sisi. Karena orang yang berumur 40 ke atas, cara berfikirnya sudah lain. Sudah berbeda dibanding dengan orang-orang yang berumur 40 ke bawah. Makanya hari ini kalau kita tengok kafe-kafe itu isinya 40 ke bawah. Itu kebanyakan. Maka oleh karenanya kata Nabi tadi, Allah bukakan bagi orang itu untuk beramal saleh qabla mautihi, sebelum meninggalkan kehidupan dunia, summa yaqbiduhu alaihi, kemudian Allah panggil dia dalam keadaan terbaik. Nah, meninggal seseorang dalam keadaan terbaik, maka kelak akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Jadi persislah seperti apa nanti kita akan keluar dari kubur kita masing-masing, maka seperti itulah seperti cara kita meninggal tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di padang mahsyar, bumi yang kita huni atau bumi yang kita pijak bukan bumi yang sekarang. Sudah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Hal itu Allah ceritakan di Quran surat Ibrahim. Nanti ibu-ibu bagi yang mencatat silakan catat saja dulu surat Ibrahim ayat yang ke-48. Di Ibrahim ayat 48. Karena beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang bertanya ke saya. Kata dia, Ustaz, saya pernah dengar ceramah di sebuah masjid, di sebuah tempat. Katanya bumi yang kita huni nanti itu bumi sekarang juga. Jadi bumi sekarang itu masih utuh seperti sekarang. Maka seperti apa kita hidup sekarang ini, maka seperti itulah nanti. Kemudian dari mana keterangannya Pak? Saya pernah dengar seperti itu. Maka saya jawab, berdasarkan informasi Al-Quran, kita kan informasi gaib ini Bapak Ibu tak bisa melalui akal kita saja. Karena namanya perkara gaib, sesuatu yang gaib mestilah kita sandarkan kepada dalil. Nah, kata Al-Quran surah Ibrahim ayat 48 tadi, yauma, pada hari, tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu. Pada hari tubaddalu, ditukar. Badal itu artinya kan mengganti. Tubaddalu diganti dengan tubaddalul ardu, bumi itu diganti ghairal ardi, yang bukan bumi sekarang. Berarti sudah lain bumi yang kita pijak. Yauma, pada hari, tubaddalul ardu, bumi diganti ghairal ardi, yang bukan bumi, wassamawatu, dan juga langitnya. Maka kalau sudah diganti, berarti sistem-sistem yang berlaku di alam semesta ini seperti sistem waktu, maka tidak akan pernah ada lagi. Kalau ada sistem waktu Bapak Ibu di akhirat nanti, maka mungkin dalam triliunan tahun akan habis. Karena waktu, setiap sesuatu yang ada mulanya akan ada akhir. Disebutkan oleh Abu Ja'far, Imam Abu Ja'far, pengarang kitab Aqidah Tahawiyah, bahwasanya setiap segala sesuatu yang ada mulanya, al-bidayah lahu nihayah, sesuatu yang ada awalnya ada akhirnya. Kalau memang di akhirat itu ada awal, maka mesti ada akhir. Sebab sesuatu yang dimulai itu pasti akan berakhir. Sementara kehidupan akhirat seperti yang saya sebutkan tadi, kehidupan yang terakhir, tidak ada kehidupan sesudah itu. Maka oleh karenanya sistem waktu yang bergulir
tahun 2024, 2025, apakah di sana akan ada tahun-tahun seperti itu? Maka tidak ada. Nah, penjelasan hadis Nabi SAW, saking lamanya kehidupan di sana memang disetarakan. Yaum au nisful yaum, satu hari atau setengah hari, miqdaru khamsina alfasana, kadar lamanya 50.000 tahun. Ini perbandingan, bukan berarti satu hari 50.000 tahun, 2 hari 100.000 tahun. Berapa hari lah di sana? Ini kan maknanya Bapak Ibu menunjukkan betapa lamanya seseorang berada di mahsyar. Ini masih di padang mahsyar, masih di bumi yang kita sebutkan tadi. Yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahi wahidil qahar. Maka setiap sesuatu, segala sesuatunya akan dikumpulkan di sana. Makanya itu disebut dengan mahsyar. Bumi mahsyar. Bumi mahsyar, bumi di mana manusia dikumpulkan di sana. Nah, bagaimana cara mengumpulkan di situ? Nah, disebutkan dalam banyak ayat. Dalam Ibrahim tadi juga disebutkan. Surat Ibrahim ayat yang ke-43-nya. Itu juga disebutkan oleh Allah SWT. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. Jadi ketika itu yang memanggil yaumul khuruj adalah di sana tuh panitianya Bapak Ibu. Panitia di sini yang bertugas para malaikat memanggil setiap orang untuk menuju perjalanan berikutnya. Maka nanti di sinilah siapa manusia pertama yang akan bangkit dari kuburnya. Nah, bagaimana proses bangkit mereka dari kubur itu? Maka prosesnya berdasarkan suara yang keras tadi. Yauma yasma'una sayhata bil haqq. Pada hari itu mereka mendengarkan suara yang sangat keras sekali. Dzalika yaumul khuruj, kata Al-Quran. Dan hari itulah manusia akan khuruj, akan keluar dari kubur mereka masing-masing. Bagaimana caranya? Bukankah jasad kita ini sudah hancur? Maka Bapak Ibu dalam hadis itu disebutkan ada satu tulang pada diri manusia didesain oleh Allah menjadi kekal. Masih ingat nama tulangnya? Tulang ekor. Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap anak manusia yang meninggal dimakan oleh tanah. Illa kecuali ajabaz dzanabi, kecuali tulang ekor. Maka tulang ekor itulah didesain oleh Allah sehingga kemudian tulang ekor itu tidak hancur. Nah, bagaimana kok tidak hancur? Nah, itu ada urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengimani apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat Al-Qur'an, ayat yang lain surah Al-Qamar, surat yang ke-54 ayat yang ke-8. Allah berfirman, muhtiina ilad da'i. Mereka bergegas menuju kepada satu penyeru. Jadi dipanggil oleh satu malaikat penyeru. Muhtiina ilad da'i. Mereka pun bergegas ke sana. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Maka orang-orang kafir itu mengatakan ini hari yang sangat sulit. Panggil oleh satu penyeru. Kalau kita gambarkanlah Bapak Ibu, seperti apa zaman itu, ketika itu dipanggil dan satu penyeru. Kalaulah misalnya di masjid kita ini dibuat pengumuman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Masjid Nurul Huda ada pembagian sembako. Yakin saya itu Pak Ketua, setiap orang yang di pinggir-pinggir yang mendengar tuh berhamburan datang ke sini. Ada sembako, ada minyak goreng 10 kilo, ada bare kusui, itulah mereknya apa. Ada daging, ada ini. Satu orang dapat 50 kilo anak daro. Yakinlah Bapak, perhamburan orang datang ke situ. Apakah betul berita itu, kata mereka? Rupanya sampai di sini ternyata ada. Nah,
Begitulah gambaran ketika nanti mereka bangkit, manusia bangkit dari kubur, dipanggil oleh satu seruan, maka muhtiina ila datang bergegas menuju seruan tersebut. Maka dari sekian banyak manusia yang pertama sekali yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama dibangkitkan dari kuburnya Nabi Muhammad. Dan umat yang pertama dimasukkan ke surga umat Muhammad. Jadi kita ini kan umat terakhir. Antum akhirukum wa awwalukum, kata Nabi. Kalian itu umat yang terakhir, tapi kalian itu umat yang pertama. Apa maksudnya Rasulullah? Kami terakhir, kami yang pertama. Kalian itu terakhir datang ke dunia ini, tapi nanti di akhirat kalian terakhir, kalian yang pertama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita urut di dalam kajian hadis, yang pertama sekali nanti akan masuk surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan membukakan pintu surga. Jadi belum ada yang masuk ke surga itu Bapak Ibu kecuali Rasul pertama. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian para nabi-nabi yang lain. Setelah para nabi ini masuk surga, maka kemudian umat Muhammad lah yang pertama sekali masuk surga. Dari sekian umat Muhammad yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang dimuliakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah manusia di luar para nabi yang pertama sekali memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita bahas manusia yang pertama kali bangkit dari kuburnya. Tadi sekian banyak tadi manusia-manusia yang akan dipanggil. Dari Abu Sa'id qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyid. Saya itu artinya penghulu anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan selainnya. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, dan sayalah orang yang pertama yang dibelah oleh bumi. Jadi bumi itu nanti membelah, kemudian tiba-tiba muncullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhar, dan aku tidak sombong. Wa ana awwalu syafi'in yaumal qiyamah wala fakhar, dan aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan aku tidak sombong. Di sini ada 3 kategori Bapak Ibu. Coba perhatikan. Yang pertama Nabi sebutkan ana sayyid. Ini muncul perdebatan. Bolehkah kita menyebut Sayyidina Muhammad atau tak boleh? Nabi sendiri menyebut. Maka kalau ada orang nanti yang mengatakan tak boleh kita sebut Sayyidina karena Nabi sendiri enggak menyebut, bid'ah. Nah, kita kan heran itu Bapak Ibu. Orang semacam ini kita pun menjadi heran. Kenapa dia tiba-tiba berkesimpulan tidak boleh menyebut Sayyidina dengan alasan Nabi tak menyebutnya. Padahal ini riwayat Imam Ahmad. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ana, saya, kata Nabi, sayyidu. Apa arti sayyidu? Sayyid kan? Sayyid itu artinya penghulu. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulunya Nabi Adam. Dan Hasan Husain itu disebut dalam hadis, Hasan wal Husain syababani, 2 anak muda, sayyidul jannah, adalah penghuni surga. Anak muda, 2 anak muda yang menjadi penghulu. Penghulu itu sayyid, sayyidah syababal jannah, afwan. Jadi teksnya bunyinya Hasan wal Husain sayyida syababal jannah, adalah penghulu anak mudanya penduduk surga. Berarti menyebutkan kata sayyid terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan berdasarkan riwayat ini. Kalaupun ada nanti yang mengatakan tidak ada dalil, sebenarnya bukan tidak ada dalil, belum baca dalil. Beda tuh Bapak Ibu. Tidak ada dengan belum baca itu berbeda. Tidak ada masjid yang Nurul Huda di Pekanbaru. Oh, tidak ada.
Karena dia belum sampai ke sana. Kalau sampai dia di Selasa subuh, ya ramai di sana yang mengikut mengaji. Banyak sekali. Maka ketika orang itu mengatakan tidak ada, apakah dia sudah teliti, sudah baca atau belum? Kalau belum dia baca, bisa saja dia katakan saya belum tahu. Akan lebih enak itu Bapak Ibu. Kalau saya belum tahu, orang mungkin berarti dia belum tahu, sehingga dia berkesimpulan tidak ada. Itu tidak ada. Ini kan suatu yang berbeda. Jadi kalau kita pun menyebutkan nanti Sayyidina Muhammad, inilah dalilnya. Jadi kita tidak akan ragu lagi dengan menyebutkan Sayyidina Muhammad. Nah, memang ada beberapa tempat kata Sayyidina itu tak boleh disebut. Kapan itu? Ketika tahiyat. Tahiyat akhir. Kenapa tahiyat akhir? Karena tahiyat akhir dalam solat itu sudah ada teksnya dari Nabi. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Allahu Akbar. Kan sudah begitu. Tak boleh ditukar-tukar tuh Bapak Ibu. Allah Maha Gadang. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Dengan tambah-tambahan. Itu namanya tauqifi. Sudah ada ketentuannya. Nah dalam tahiyat itu. Nanti tengok teksnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Nanti coba ditanya kepada Dr. Mawardi. Betulkah seperti itu Ustaz? Kami dengar dari Ustaz Wandi. Katanya kalau dalam solat itu. Dalam solat kan lain Bapak Ibu ya. Dalam solat kita mengikuti apa yang sudah dibakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah dibakukan maka sebut Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Ada beberapa versi bacaannya. Alhamdulillah, mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam solat. Maka di luar itu kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, dan aku tidak sombong. Wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu, dan saya adalah orang yang pertama akan dikeluarkan oleh bumi. Wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu. Nah, ketika itu bumi tiba-tiba membelah, kemudian muncullah di situ baginda Rasulullah. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, di sana tubuh kita seperti apa? Apakah tubuh yang sekarang ini yang kita pakai atau pakai tubuh yang lain? Saya dapat di dalam satu riwayat, di surga ataupun di padang mahsyar, perawakan manusia seperti Nabi Adam. Ini semua itu rata. Tak ada yang pendek, tak ada yang tinggi, tak ada yang gemuk, seperti Nabi Adam. Tingginya itu seperti Nabi Adam, perempuannya seperti Sayyidah Hawa. Kemudian perawakannya, bentuknya itu seperti Nabi Yakub alaihi salam. Ketampanannya seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, yang perempuannya cantik seperti Zulaikha. Laki-lakinya seperti Nabi Yusuf. Maka inilah yang menyebabkan nanti di surga itu ibu-ibu, suami ibu-ibu itu tidak menoleh ke bidadari-bidadari itu. Nah, ini jangan risau pula ibu-ibu lagi. Karena sampai hari ini ketika saya jelaskan itu, masih ada ibu-ibu yang risau. Gimana lah kami ini Ustaz? Kenapa Bu? Saya sudah tua nih Ustaz. Sana nanti jeleklah saya di sana. Gigi ketika meninggal sudah enggak ada. Kan Ustaz bilang seperti apa meninggal, seperti itulah saya bangkit nanti. Kalau meninggal saya sudah tua renta, nanti bangkit tua renta juga Ustaz. Baper akhirnya ibu-ibu. Perasaannya tidak seperti itu. Semuanya akan kembali kepada usia yang maksimal, cantiknya, yang gantengnya. Kemudian di sana para bidadari dan bidadara itu yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Mereka itu berputar-putar dalam surga melayani penduduk-penduduk surga. Ini bapak-bapak yang sudah putih rambutnya, jangan risau Pak. Yang sudah licin kepalanya, jangan risau. Insya Allah sana tuh ganteng seperti Yusuf, seperti Nabi Adam dan Nabi Yakub alaihi salam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan dengan seperti itu. Wa ana awwalu syafi'in yaumal qiyamati.
Nah, salah satu yang kita harapkan dari Nabi sana adalah syafaatnya. Nah, bab syafaat kita bahas di lain kesempatan karena bab syafaat itu panjang sekali. Syafaat itu artinya pertolongan. Di padang mahsyar itu Bapak Ibu, banyak sekali syafaat-syafaat. Pertolongan-pertolongan kita. Setidaknya kelompok besar itu ada 7. Di akhirat itu ada 7 kelompok besarnya yang akan memberikan pertolongan. Dari yang 7 ini adalah nanti cabang-cabangnya. Setiap yang 7 dan cabang-cabangnya ini akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika saya pelajari hadis-hadis tentang kehidupan akhirat, ternyata orang beriman itu nanti banyak sekali pasal-pasal yang akan membantu mereka. Banyak sekali. Dengan catatan, ini ada catatannya. Sebelum mereka meninggal, mereka bertaubat dan mereka tinggalkan segala keburukan-keburukan yang mereka perbuat. Menyesali. Kecuali satu yang tak bisa dihilangkan, yaitu hutang. Kalau hutang sampai kapanpun tidak bisa dilunasi kecuali dua keadaan. Yang pertama, orang yang menghutang itu diikhlaskan. Yang kedua, orang berhutang itu membayar. Dua aja lah caranya. Diikhlaskan oleh yang memberi hutang, dan yang kedua dia bayar hutangnya, ataupun ahli warisnya yang akan membayar hutangnya. Nah, ada satu riwayat yang menyebutkan yang pertama sekali bangkit dari kubur itu nanti Nabi Musa. Nabi Musa, satu riwayat. Tapi riwayat ini menunjukkan bukan Nabi Musa yang pertama sekali bangkit. Ini menunjukkan kedudukan Musa itu ternyata sangat istimewa. Tetap Nabi Muhammad yang pertama, tapi dalam riwayat ini seakan-akan Musa lah yang dibangkitkan pertama. Coba kita tengok riwayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, istabba rajulani, rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahud. Ada 2 orang laki-laki yang sedang saling mencaci. Jadi ada 2 orang laki-laki, satu muslim, satu Yahudi. Mereka tu saling bertengkar, saling mencaci. Qala al-muslim, muslim berkata, wallazi istafa Muhammadan 'alal alamin. Nabi Muhammad adalah nabi yang dipilih atas seluruh alam. Faqalatil yahudiyyu, Yahudi berkata, wallazi istafa Musa 'alal alamin. Dan yang dipilih nabi di atas dunia ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Farafa'al muslimu yadahu ila zalika falatama wajhal yahudi fadhabal yahudi dan nabi. Kemudian laki-laki tadi menampar Yahudi ini karena bertengkar, maka tampar. Kemudian Yahudi itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabal yahud, Yahudi itu datang ila nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bima kana min amrihi wa amril muslim. Dia ceritakanlah apa yang berlaku antara dia dengan si muslim tadi. Fada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslima. Lalu Nabi tadi memanggil seorang muslim yang tadi. Fasa'alahu an dzalika, dan dia tanyai apa perkaranya. Fa akhbarahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan beda-bedakan aku dengan Musa. Jangan beda-bedakan, karena kami ini para nabi bapaknya berbeda-beda tapi ibunya satu. Ini dalam satu riwayat. Bapaknya berbeda-beda, wa ummuhu wahid. Jangan beda-bedakan kata Rasulullah. La tukhayyiruni ala Musa fa innan nasa. Karena sesungguhnya manusia yas'akuna yaumal qiyamah, yang pertama kali tersadarkan di hari kiamat, fa as'aku ma'ahum, dan aku pun akan tersadarkan, maksudnya bangkit ketika hari kiamat. Fa akunu awwala may yufiq, dan akulah orang yang pertama kali siuman dari tempat kubur itu di bumi mahsyar tadi. Fa idza Musa batisun janibal arsy, aku tiba-tiba melihat Musa sudah bersandar di tiang arsy. Jadi Nabi tadi menyebutkan, Bapak Ibu, ketika aku siuman, aku bangkit dari kuburku, akulah yang pertama, kata dia, wa awwalu may yufiq, aku yang pertama. Tapi tiba-tiba ketika aku bangun, aku sudah melihat Musa sudah tersender di tiang arsy. Ini maknanya apa? Berarti
Sebelum Nabi Muhammad ini bangkit dari kuburnya, Musa sudah duluan. Nah, para ulama mendiskusikan hadis ini. Karena hadis tidak bisa langsung kita baca, kita simpulkan. Itulah kita belajar dengan para ulama. Kalau kita baca sendiri itu Bapak Ibu, hadis-hadis itu tanpa kita berguru, itulah membuat orang tersesat. Maka kata para ulama apa? Memang betul Nabi sebutkan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan Musa itu juga sangat tinggi. Karena Musa itu sendiri ketika Rasulullah Isra Mi'raj ke langit, Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke-6. Sementara di atasnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kata Rasulullah, saya terbangun, bangkit dari kubur saya dan aku melihat Musa janibal arsh, sudah bersandar di tiang arsh. Fala adri, dan aku tidak tahu akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli aw kana mimman stanallah, dan siapakah yang pertama kali siuman bangkit dari kuburnya, apakah saya atau dia. Nah, seakan-akan Nabi ini tidak mau membela kaum muslimin. Beginilah sikap Nabi terhadap Yahudi. Ini Yahudi itu dari dulu Bapak Ibu memang tidak pernah dimusuhi oleh orang Islam. Bahkan di hadapan Nabi, di hadapan seorang pemimpin Mesir yang bernama Amr bin As kala itu, Islam itu sangat adil. Ketika ada orang Islam yang salah dalam berperkara dengan orang Yahudi, tetap akan disalahkan orang Islam. Tak mau membela. Karena begitulah makna keadilan. Tapi ini tidak sama yang diperlakukan oleh Yahudi. Dimanapun orang Islam itu, Yahudi pasti akan ditindas. Sampai akhir zaman nanti, orang Islam itu akan selalu ditindas. Kalau kita tengok hari ini di Gaza, itu luar biasa Bapak Ibu. Setiap hari berita kematian itu selalu dihias. Selalu tampak 50, 60, sampai bertahun-tahun begitu habislah etnis Gaza ini. Maka target daripada orang-orang Yahudi di bawah Netanyahu ini memang menghabiskan. Maka bendera Yahudi itu Bapak Ibu ada 2 garis. Coba perhatikan. Garis atas dan garis bawah. Itu lambang apa? Satu sungai, sungai Nil, yang satu lagi sungai Furat. Efrat. Kenapa 2 itu dibuat? Itulah batas kekuasaan namanya Israel Raya. Saya sampai hari ini setiap hari mengikuti perkembangan di Jazirah Arab. Iran ikut berperang, Irak ikut berperang, Yaman ikut berperang, Lebanon, kemudian Gaza. Sudah 5. Tak tahu nanti ke depannya lagi bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, saya pernah mendengarkan satu keterangan, ini masih berkaitan Yahudi tadi, tentang yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi suatu ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kuliahnya dia mengatakan, ketika Yahudi itu berhasil merebut Al-Aqsa, Palestina, maka berbahagialah kalian. Heran Bapak Ibu, kok berbahagia? Karena salah satu daripada janji-janji Rabbul Alamin sudah terlaksana. Karena nanti orang Yahudi itu akan memasuki bumi Palestina dan menguasai Palestina. Tengok dalil Quran surat yang ke-17. Al-Isra. Baca dari ayat 4, 5, 6 dan 7. Kami akan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tengok ayatnya sebentar. Karena kalau baca Al-Quran ini bisa mesti pas. Surat Al-Isra ayat yang keempat mulainya. Apabila datang salah satu dari janji kami, kami utus kepada mereka hamba-hamba kami yang kuat dan menguasai negeri-negeri. Kemudian kami kembalikan mereka, Yahudi itu, masuk ke Palestina dengan harta, wa amdad Nabi amwal, dengan harta yang banyak, wa bani, dan dengan kekuatan yang kuat, wa ja'alna aktsarahum aktsarun nafira, dan mereka itu nanti akan kuat sekali di situ. Dan mereka akan dakhaluhu awwala marrah wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Mereka akan memasuki Masjid Al-Aqsa sebagaimana dahulu mereka pernah memasukinya. Hari ini
hampir depan mata kita Bapak Ibu, mereka 100% menguasai Masjid Al-Aqsa. Nah, begitulah Yahudi itu sepanjang zaman, dan mereka kalau berhasil memasuki itu, maka tanda akhir zaman sudah muncul di hadapan kita. Nah, kembali kepada kisah tadi. Nah, ketika orang Islam yang berkuasa di Palestina dahulu, maka orang Yahudi aman tentram. Tapi ketika orang Yahudi semua agama dibuat tidak tentram, maka keadilan Yahudi dalam berkuasa itu sangat jauh panggang dari api. Nah, jadi Nabi Muhammad menjelaskan ini, bahwasanya jangan beda-bedakan aku dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa memiliki keistimewaan tersendiri, dan saya pun memiliki keistimewaan tersendiri. Tapi kesimpulan para ulama, yang pertama sekali nanti bangkit dari kuburnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca satu riwayat lagi. Riwayat Imam Tirmizi, Ibni Umar qala Rasulullah, ana awwalu man tashaqqu anhul ardu. Saya adalah orang yang pertama kali bangkit dari kubur. Summa Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar. Summa Umar, kemudian Umar. Summa ati ahlil Baqi', kemudian orang yang dikuburkan di Baqi'. Jadi kalau ada orang kita yang meninggal saat haji atau umroh atau rezekinya di sana, lalu kemudian dikuburkan di Baqi'. Baqi' itu di mana? Ya, di ini kita pintu keluar masuk di Babu Salam, keluar di Baqi'. Nah, ya, sebelah kiri Masjid Nabawi, arah ke kiblat. Maka mereka itulah orang yang kelompok berikutnya yang akan dibangkitkan. Ahlul Baqi' fayahsyuruna ma'i. Lalu mereka itu akan bersama-sama dengan saya. Perhatikan keistimewaan itu Bapak Ibu. Di tempat dikubur saja ternyata tidak sama. Orang yang dikuburkan di Mekah, di Madinah, dengan di Palas. Kenapa Palas? Kuburan Covid. Itu tidak sama. Kalau meninggal di Mekah itu Pak, dikuburkan kita di sana, setiap hari kita mendapatkan syafaat, mendapatkan kemudahan di alam kubur. Nanti ketika berbangkit, itulah orang yang pertama setelah beberapa orang yang akan dibangkitkan. Setelah itu, summa antaziru, kata Nabi. Lalu kemudian aku menunggu ahla Makkah, penduduk Makkah. Jadi nanti kita semua di belakang panji Rasulullah. Jadi Rasulullah bangkit, Abu Bakar, Umar, penduduk Baqi', kemudian orang Mekah, kemudian orang yang dikuburkan di Haramain, Mekah dan Madinah. Setelah itu, entah kloter yang keberapa, jamaah Masjid Nurul Huda. Kan enak tu Pak. Ketuanya dipegang bendera oleh Pak Ketua. Jamaah Masjid Nurul Huda. Pilih yang senior dulu di depan. Nah, gambaran kira-kira begitulah. Karena Nabi sebutkan, wa ana antazir, saya menunggu mereka. Jadi Nabi tak berangkat sendiri. Nabi bangkit kemudian dia pergi sendiri begitu saja. Dia tunggu umatnya. Maka umat-umatnya yang pertama Abu Bakar, Umar, penduduk Baqi', penduduk Mekah, di Haramain, di Ma'ala. Kemudian orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Nah, orang mengikuti sunnahnya salah satunya adalah pengajian yang kita hidupkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita nanti kelompok yang keempat. Nampak di sana, Pak Ilyas rupanya, bawa bendera pula satu situ. Ada Pak Bukhari, apalagi namanya. Ada Pak Matondang, pagi ini. Ada, alhamdulillah. Semuanya Bapak Ibu, insya Allah. Yang penting kita istiqomah.